Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Bisa kapanpun gitu karena mata kuliah ini adalah mata kuliah asinkron. Artinya kalian bisa akses kapanpun materinya. Pastikan mengakses materinya dan mempelajari apa sih yang kita pelajari di topik hari ini. Nah, topik hari ini adalah bahasannya tentang stres dan illness. Kalau kemarin sudah dapat penjelasan gitu ya di mata kuliah ini, kira-kira kita akan belajar apa aja sih? Nah, hari ini adalah bahasan pertama tentang mata kuliah manajemen stres. Nah, ngapain sih sebenarnya manajemen stres itu? Ya, kalau kita mau ngomongin stres gitu ya, pasti nggak akan jauh-jauh gitu ya. Kalau kita ngomongin stres itu pasti bahasanya negatif-negatif, bener nggak? Ada nggak yang ketika kita bilang, aduh gue stres gitu ya, terus kepikirnya sesuatu yang sifatnya positif? Mungkin, tapi kayaknya jarang banget terjadi. Nah, kenapa ya kira-kira gitu? Stres ini kok banyak kaitannya sama hal-hal yang sifatnya itu negatif. Kira-kira kenapa? Ada nggak yang bisa jawab? Nah, hari ini saya akan bahas gitu ya tentang beberapa teori tentang stres ini dan apa kaitannya stres ini sama illness. Nah, illness itu kan artinya penyakit ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, penyakit itu pasti kaitannya sama tubuh gitu ya. Kenapa biasanya kok sering banget gitu ya orang-orang yang bilang, aduh gue lagi stres tapi kok munculnya jadi sering sakit kepala, gatel-gatel gitu ya, atau misalnya sini nih pada sakit-sakit gitu ya. Nah, itu mungkin aja terjadi. Kira-kira kenapa? Nah, kita ketemu sama Bapak ini nih, namanya Bapak Walter Cannon. Bapak Walter Cannon ini adalah the first person we met is Walter Cannon. Ya, Bapak Walter Cannon ini adalah salah satu peneliti gitu ya, yang belajar tentang gimana sih ada kaitannya antara stres itu sama tubuh kita. Tubuh kita tuh ternyata bereaksi loh ketika kita mengalami yang namanya stres. Yang bereaksi itu apa? Sistem saraf, tekanan darah, organ-organ di dalam tubuh kita itu semuanya bereaksi ketika tingkat stres yang ada di dalam diri kita itu meningkat. Nah, jadi Pak Cannon ini, Cannon ini adalah seorang researcher. Dia mengidentified bahwa sebenarnya ada di dalam stres itu ada yang namanya respon fight or flight respon. Pernah dengar nggak? Katanya kalau kita lagi stres itu ada kita tuh menghindari atau kita mencari gitu ya situasi stres itu. Nah, sebenarnya tubuh kita sendiri itu sudah di prepare gitu ya, di prepare untuk ketika kita ngadepin satu bahaya gitu, Tuhan tuh udah kasih kita kayak satu alarm ya, atau kita bilangnya dalam teorinya Cannon ini namanya fight or flight response itu ya, untuk kita itu sebenarnya mengidentifikasi, oh ini yang kita temuin ini bahaya apa bukan nih ya. Contohnya misalnya nih kita lagi jalan terus tiba-tiba ada misalnya di pinggir jalan gitu malam-malam ada orang pegang-pegang benda tajam kayak pisau gitu ya. Nah, terus kita ketika akan melewati itu kita pasti dalam diri kita tuh sudah punya alarm tersendiri ya yang secara biologis itu membuat kita akan merasa bahwa oh ini jangan-jangan ancaman nih melihat orang seperti itu. Contohnya apa? Alarm biologisnya satu, jantung kita mungkin jadi berdebak-debak, berdebar-debar lebih kencang. Terus juga mungkin keringat dingin gitu ya. Itu adalah salah satu alarm yang bentuknya muncul dari tubuh kita sendiri. Nah, itu menurut Pak Cannon ya. Bentuknya seperti ini, kita fight atau flight nih. Setelah tadi tuh dapat alarm gitu yang ngelihat, oh ada orang tuh di depan sana gitu ya bawa yang namanya benda tajam gitu, kira-kira dengan alarm seperti itu gitu, dengan saya jantungnya berdebar-debar, apa yang bisa saya lakukan? Ada yang bisa fight, fight itu artinya bukan artinya berantem ya, tapi mendatangi gitu, tetap aja dia lewat gitu ya, udahlah lewatin aja, mungkin itu orang habis motong mangga, motong buah gitu ya, makanya dia lagi megang pisau, kebetulan rumahnya deket-deket situ, jadi di pinggir jalan deh gitu. Nah, atau bisa flight, flight itu artinya kita menghindari gitu ya, hal yang tadi itu berdasarkan alarm kita sendiri. Contohnya kalau dalam kasus itu bisa jadi saya pilih jalan lain deh, nggak usah ngelewatin orang itu daripada bahaya, atau bisa jadi kita lari pas sudah mau deket orang itu lari gitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari flight. Nah, itu Pak Cannon, terus ada lagi namanya Hans Selye. Hans Selye ini juga salah satu peneliti gitu ya yang meneliti bahwa
sebenarnya yang namanya stres itu tuh pasti kita nggak akan, kalau kita bicara tentang stres gitu ya, kita akan nggak akan jauh-jauh deh gitu, yang namanya stres itu pasti ada respon tubuhnya, dampaknya kepada tubuh kita ya. Pasti setiap stres, walaupun setiap orang itu punya sumber stres, punya penyebab stres yang macam-macam gitu ya, hal yang situasi yang berbeda-beda bisa menimbulkan kita stres, tapi reaksinya tuh sama sebenarnya di tubuh kita. Reaksinya apa sih? Ketika kita merasa stres, pasti pertama tekanan darah meningkat. Kedua, jantung ya. Kalau tekanan darah meningkat, jantung bekerja lebih cepat, terus efek lainnya apa? Saraf-saraf kita jadinya tegang. Atau juga karena jantung bekerja lebih cepat, paru-paru pun juga dipaksa bekerja lebih cepat. Akhirnya badan kita biasanya mengalami yang namanya kelelahan. Ya, itu dialami oleh semua orang dalam situasi apapun yang mengalami stres. Nah, ini ya, jadi ya, Celia itu mendefine gitu ya, bahwa stres itu adalah spesifik respon yang dimana saat ada satu tuntutan, tuntutannya bisa beda-beda, tapi responnya itu sama. Ya, jadi tuntutannya apapun, situasinya apapun, tapi respon yang ditampilkan oleh tubuh kita tuh biasanya bisa sama. Ya. Jadi ini, setiap orang yang mengalami stres itu menurut Celia itu ada 3 tahapan yang pasti dilalui. Yang pertama adalah alarm reaction, yang kedua adalah stage of resistance, yang ketiga adalah stage of exhaustion. Yang pertama alarm reaction itu tadi ya, ketika kita jalan, terus kita ngerasa, wih itu serem atau enggak nih, itu adalah alarm reaction. Lalu setelah itu kita ada stage of resistance, kita mencoba menganalisa dulu, mencoba menelaah gitu ya, ini kira-kira stimulus itu menyeramkan atau membahayakan nggak sih buat saya ya. Terus tadi mencoba lari atau mencoba fight gitu ya. Nah itu setelah itu kita akan mengalami yang namanya tadi exhaustion. Exhaustion kita merasa kecapean, kelelahan karena tadi situasi yang membuat kita tegang, membuat kita merasakan stres dalam satu situasi. Nah prosesnya ada di otak. Jadi kalau kita stres, gitu, kalau teman-teman stres, ini psikologinya dalam otak kita yang berperan adalah di dalam otak kita ya. Otak itu kan pusat dari autonomic nervous system ya. Jadi ada bagian di dalam otak kita yang kalau kita stres itu dia memproduksi yang namanya hormon ya, hormon stres. Nah itu berlebihan. Nah karena hormonnya berlebihan, hormon itu kan kayak saya bilangnya oli gitu ya kalau di dalam mobil. Kalau olinya berlebihan kira-kira gimana tuh? Pasti berdampak untuk tubuh kita. Ya, dampaknya adalah ya pasti tadi untuk tubuh kita ketika perintah di otak ini gitu ya mengidentifikasi kamu dalam bahaya gitu ya. Dia memerintahkan badan kita jadi lebih aware gitu ya dengan hormon, dengan juga nervous systemnya ya, yang membuat efeknya adalah kita menjadi kelelahan ya, jadi capek. Nah ini bagian dari otak. Teman-teman bisa lihat di sini ada nih kecil banget pineal gland ya. Pineal gland itu kecil tapi punya fungsi yang sangat besar. Salah satunya adalah berperan dalam faktor emosi ya, faktor yang kita hadapi ini kalau kita lagi stres kan kaitannya sama emosi ya. Dialah yang ada hubungannya nih ya terkait dengan bagaimana kita menghadapi stres. Ya, ini adalah di bagian di dalam otak kita ya. Yang bisa teman-teman lihat fungsinya apa? Keganti. Fungsinya yang mana? Kira-kira kalau misalnya adanya yang sebelah mana tuh ya? Ingat nggak? Ayo udah belajar faal, harusnya ingat bagian mana sih yang perannya adalah emosi, ya. Nah, ini di dalam otak kita gitu ya. Jadi ada ini saya terlalu panjang. Nah, ini adalah bagian otak yang berperan sangat besar di dalam emosi. Kalau ingat kita pelajaran faal ada hipotalamus yang tadi itu adanya di tengah-tengah. Nah, hipotalamus ini berperan banget sama bagaimana emosi kita, bagaimana suasana hati kita. Tentunya yang namanya stres itu kaitannya juga sama emosi. Jadi ketika kita merasa stres pasti hipotalamus inilah yang berperan sangat aktif. Ya, ayah sering kali bilang bahwa kalau lagi stres gitu kok emosinya kayak naik turun, rasanya pengen marah, sedih, bahagia, ya itu juga bisa jadi salah satu cerminan stres sebenarnya.
Ini bentuknya, jadi katanya kalau stres itu ketika kita stres gitu ya, nerve itu adalah saraf, ya saraf itu tadi pergi ke limbik sistem yang ada di otak, ya terus ada muncul gitu ya, ini mengaktifkan ada namanya diencephalon yang ada di dalam otak bagian itu ada talamus dan hipotalamus. Hipotalamus ini mengidentifikasikan namanya stresor gitu, kalau ada stresor dia aktif tuh, lalu dia akan mentranslatekan bahwa oh ini ada stresor nih gitu ya, ada stresor yang kemudian hipotalamus ini mengaktifkan sistem endokrin atau sistem hormon kita, menciptakan hormon yang namanya CRF, ACTF, atau kita bilangnya kortisol bahasa sederhananya. Nah, hormon stres ini ya yang membuat kita tuh langsung bereaksi sama situasi tersebut ya. Yang membuat biasanya kalau kita stres tuh apa sih ciri-cirinya? Kadar gulanya jadi meningkat ya, meningkatnya kalau kortisolnya kebanyakan ya gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana sistem di dalam otak kita yang kita mungkin nggak bisa lihat ya karena adanya di otak gitu. Padahal ini terjadi ketika kita stres. Makanya seringkali itu bahwa ketika kita stres kok dampaknya ke tubuh ya, capek ya, ternyata fisik kita jadi lelah ya. Karena di dalam situasi ini secara singkat kalau kita lihat berarti tubuh kita, otak kita bekerja lebih cepat. Otak kita tuh kayak satpam gitu, kayak satpam yang jaga 24 jam gitu ya, sehingga membuat ya dia harus lihat gitu ya, ini threat ini atau ancaman ini menyusahkan nggak ya buat buat kira-kira kita sendiri. Ini adalah skemanya ya bagaimana stres itu bentuknya adalah stimulasi dari lingkungan, lalu tadi ada hormon gitu ya, ada kortisol diproduksi, lalu juga kalau kortisolnya diproduksi berlebihan lama-kelamaan gitu ya, lama-kelamaan bisa membuat adrenalin kita tuh jadi kelelahan gitu ya. Terus juga nanti kortisolnya jadi habis tuh produksinya di otak karena dia harus mensuplai untuk kebutuhan tubuh yang berlebihan tadi. Nah, sehingga membuat lama-kelamaan kita exhaustion, capek, ya mungkin pernah nih ya yang mengalami stres berkepanjangan ya seringkali misalnya kayak ujian terus berkepanjangan, lama-kelamaan kita ngerasa capek atau jadinya badan kita nggak berespon lagi, ya udahlah ujian biarin aja deh, udah capek, ini udah nggak tahu saya kayaknya udah belajar setiap hari udah oh gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Coba pikirin sebentar. Ini adalah sistemnya tadi ya, bisa dibaca sendiri aja. Terus juga ada namanya endokrin system, ya ini yang kaitannya dengan tubuh kita, gitu ya, bagaimana endokrin ini hormon itu ketika hormon tuh dibutuhin sama tubuh, tapi ketika berlebihan itu jadi nggak baik ya. Sama halnya dengan oli itu dibutuhkan sama mobil, tapi kalau olinya berlebihan bagus nggak kerja mesin dari mobil yang nggak bagus. Itu juga yang terjadi dengan tubuh kita ya. Itu kenapa tadi ya, karena hormon yang berlebihan gitu terus-terusan itu bisa acceleration of heart rate, terus juga increase blood itu ya, blood pump in our heart. Jadi tadi paru-paru jantung kita dipaksa bekerja lebih cepat gitu ya, memompa darah lebih cepat, terus juga kita pernafasan kita juga oksigennya atau paru-paru kita juga dipaksa untuk bekerja lebih cepat, butuh oksigen lebih banyak gitu ya. Nah, itu yang membuat seringkali munculnya increased risk of disease. Ya, jadi bukan jadi satu kepastian gitu. Orang stres pasti sakit secara fisik, enggak. Tapi ketika situasi stres itu tidak diatasi dengan baik atau berlangsung terus-terusan tanpa ada upaya dari diri kita untuk mengatasi rasa stres tersebut, itu lama-kelamaan bisa increase meningkatkan yang namanya munculnya berbagai penyakit. Penyakit apa coba yang biasanya menurut kalian bisa muncul? Kepikir nggak? Kepikir apa kira-kira? Yang langsung kepikir. Jantung. Ya jantung. Stroke. Apalagi? Paling sederhana adalah darah tinggi. Terus juga sakit kepala yang paling simpel yang sering kali kita hadapi, kita migrain, itu juga salah satu ya bentuknya. Ya, ini nggak usah karena ini terlalu banyak kalau terkait dengan itu ya. Selain otak juga yang berperan adalah
kalau stres itu tadi ya hormon gitu ya, itu juga mempengaruhi gastrointestinal system kita atau pencernaan kita. Ini yang membuat ketika kita dalam situasi stres, itu saraf yang ada di dalam organ pencernaan itu biasanya jadi bekerja juga tuh lebih cepat. Nah, ini yang membuat salah satunya adalah lambung kita memproduksi zat asam yang cukup tinggi, yang bikin biasanya kalau orang-orang lagi ngerasa stres, dia itu mah ya, atau sederhananya jadi sakit perut ya karena zat asam yang ada di dalam lambung gitu ya yang itu diproduksi secara berlebihan. Itu contohnya ya. Nah, kalau zat asam yang berlebihan apa? Satu mah, bisa juga kita diare, bisa juga ya paling sederhana adalah ngerasa sakit perut. Gitu nggak? Siapa coba? Saya gitu. Terus dampak selanjutnya adalah ke muscle ya, tadi ya ke saraf-saraf kita. Kalau kita lagi stres pasti saraf itu menjadi tegang ya, yang berdampak adalah pasti ngerasa capek pasti ya, terus juga pegel-pegel ya. Itu adalah dampaknya ke dalam muscle. Terus skin ini juga jadi salah satu dampaknya nih kalau orang stres tadi membuat responnya itu salah satunya biasanya tuh suka gatal-gatal. Gatal-gatal bukan yang disebabkan karena alergi tertentu. Beda ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian punya alergi makanan udang gitu ya, terus abis itu kalau saya ini punya alergi udang deh gitu. Kalau abis itu saya makan udang, terus saya gatal-gatal, itu saya nggak akan bilang, aduh saya stres. Enggak, karena saya tahu barusan saya makan udang yang saya tahu saya nggak boleh makan itu gitu ya. Nah, beda halnya dengan saya nggak makan udang, saya nggak melakukan apapun yang itu adalah sumber alergi buat saya, tapi kok tiba-tiba saya gatal gitu ya. Gatalnya sebenarnya nggak kayak orang digigit nyamuk gitu ya, tapi gatal-gatal aja gitu, kayaknya tuh kulitnya sih biasa aja, tapi saya garuk-garuk terus gitu, rasanya gatal, ada perasaan gatal yang ditimbulkan atau sensasi gatal yang ditimbulkan. Nah, itulah yang disebut sensasi itu muncul karena tingkat stres kita tinggi. Ya. Nah, itu dia adalah salah satunya ya penjelasan gimana sih ternyata yang namanya stres itu bisa berpengaruh sama penyakit. Nah, sekarang saya punya tugas buat teman-teman, silahkan baca apapun, buku boleh, baca artikel boleh, tapi artikel yang populer boleh, tapi sebisa mungkin jangan cuma cari jawaban di Halodoc ya, cari gitu stres penyakit ya, jangan tidak hanya seperti itu atau nggak dari satu sumber aja. Silakan baca di buku atau artikel yang sifatnya ilmiah, artinya baca jurnal tentang bentuk penyakit yang kira-kira dimunculkan karena stres atau menjadi lebih buruk tuh kalau kitanya stres. Ya, boleh pilih satu jurnal kalau misalnya mau dari jurnal atau dari buku ya boleh, tapi harus yang sifatnya ilmiah ya. Untuk cerita gitu, penyakitnya apa, terus saya baca tentang apa. Saya cuma minta kalian baca, lalu silahkan buat resumenya satu halaman aja maksimal ya, satu halaman maksimal loh, nggak usah panjang-panjang cerita tentang penyakitnya apa yang diceritakan di dalam sumber ilmiah itu terkait dengan penyakit yang kalian pilih. Nah, nanti silakan isinya di mana, isinya di kolom yang sudah saya sediakan atau kanal yang sudah saya sediakan, dicek aja, jangan lupa ya. Nah, kita akan bahas nanti di kelas selanjutnya. Oke, itu aja dari saya untuk materi hari ini. Semoga jelas terkait dengan penjelasannya. Kalau tidak jelas, nanti saya akan lampirkan beberapa video juga terkait dengan stres dan illness. Silahkan ditonton, baca buku apapun, silahkan dibaca. Terus juga kalau ada pertanyaan, saya akan siapkan kolom untuk kalian bertanya. Silahkan ajukan pertanyaannya di situ. Atau di materi PowerPoint-nya nanti saya akan taruh juga. Di situ bisa ada kanal yang kalian akan bisa tanya langsung di situ, silakan tulis pertanyaannya ya nanti sesuai dengan slide-nya. Setelah itu nanti teman-teman tunggu aja, saya pasti akan jawab di situ ya. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah hadir untuk materi hari ini. Silakan dipahami, dibaca ya, tidak hanya dari slide yang saya berikan aja. Terus juga boleh nanya, oh iya kita kan punya grup tuh di chat MyParmat. Silahkan boleh tanya di situ juga kalau ada yang mau ditanyakan supaya teman-teman yang lain juga bisa paham. Nah, jangan lupa selain klik dari materinya ya,
Jangan lupa isi juga untuk absennya ya, karena supaya bisa jadi data juga untuk saya terkait dengan absensi kalian kalau dari sistem akademik itu mengalami kerusakan ya, atau misalnya ada error-error, jadi saya bisa track gitu apakah teman-teman ini beneran datang atau beneran buka nih ya materinya sesuai dengan hari kita e-learning ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Materinya diputar-putar berkali-kali biar paham, boleh silakan. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.